kelihatan sibuk tanpa beresin masalah. Yang dibutuhin bukan pencitraan, tapi disiplin pengelolaan APBD. Utang BPJS Kesehatan Gubernur segera bayar biar masyarakat berobat gratis, masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo Gubernur Jawa Barat, Ayo. konten mulu, bayar itu utang BPJS. Sisaan siapa, warisan yang sebelumnya. Jangan buta, jangan tuli ya. Emang kakak ngedengar kalau itu utang BPJS itu didapatkan dari mana? Dari gubernur sebelumnya ya. Ayo bangun ya. 9 BUMN di bawah kepemimpinan Bapak itu memiliki kewajiban lebih dari 3,5 triliun, Pak. Dengan Sekitar 3, sekian lebih triliun. Harusnya 621 miliar hutang Jawa Barat pada pengusaha 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Kan kata Bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, ada saya sebutin. Yang saya sebutin nih ada. Contoh ya, orang bayar PLN cash, tapi PLN rugi. Orang mau bensin ke Pertamina cash, tapi Pertamina rugi. Contoh ya, mana di pusatna, enak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa apapun. Dan jangan lupa ngopi dulu ya kalau ngantuk. Nanti kalau di jalan bisa kenapa-napa. Dan kali ini ada berita terbaru dari Deddy Mulyadi yang dinyinyiri karena gagal bayar kontraktor. Nah, para nyinyiran, para kang nyinyir maksudnya ini terus mendramatisir keadaan Pemprov Jawa Barat yang dalam keadaan katanya uangnya habis buat pembangunan ugal-ugalan tetapi nggak bisa bayar. Dan seperti apa videonya? Yuk kita play. bayaran proyek kontraktor tembus 621 miliar rupiah. Artinya perencanaannya kepedean, realisasinya nggak nyampe. Cash flow amburadul. Konten boleh rame, tapi kalau sistemnya bocor, pemerintahan cuma kelihatan sibuk tanpa beresin masalah. Yang dibutuhin bukan pencitraan, tapi disiplin pengelolaan APBD. Katanya ada kebocoran APBD 621 miliar. Tapi pertanyaannya, bocor hari ini atau warisan kemarin? Salam waras, sampurasun. Narasi hutang 621 miliar ke kontraktor perlu diluruskan secara jernih. Jangan dipelintir seolah ini murni kesalahan pemerintah sekarang. Yang disebut 621 miliar itu bukan uang hilang dan bukan pula pemerintah tidak mau bayar. Itu adalah kewajiban pembayaran pekerjaan yang sudah dilakukan tapi jatuh tempo anggarannya tertinggal. Kenapa bisa begitu? Karena perencanaannya dibuat di periode sebelumnya, sementara beban realisasi dan penyelesaiannya diwariskan ke pemerintahan sekarang. Yes! Jadi utang BPJS Kesehatan Gubernur segera bayar biar masyarakat berobat gratis, masyarakat miskin biar nggak sulit berobat. Ayo Gubernur Jawa Barat, Ayo. konten mulu, bayar itu utang BPJS. Itu ada karyawan, ada beberapa PT yang di PHK karyawannya. Ayo urus, ayo bangun, nongol, jangan ngumpet. Itu juga ada masih beberapa perusahaan yang tidak membayarkan jaminan kesehatan untuk karyawannya. Ayo urus, ayo burukan, jangan ngumpet. Dan itu juga masih banyak perusahaan yang membayar karyawan atau buruh-buruh dengan menggunakan sistem harian atau permagangan. Ayo urus, ayo jangan pernah ngumpet. Urus biar tidak dijadikan sistem magang atau sistem harian. Ayo burukan, urus.
Kagak usah lo nginget-ngingetin Deddy Mulyadi terkait hutang BPJS. Lagi pula hutang BPJS tersebut mah ya sisaan siapa, warisan yang sebelumnya. Jangan buta, jangan tuli ya. Emang kagak ngedengar kalau itu hutang Kasih tahu, BPJS Po. itu didapatkan dari mana? Dari gubernur sebelumnya ya. Ayo bangun ya, jangan ngorek-ngorek kesalahan orang lain dilemparin ke Deddy Mulyadi. Alah, kagak ada lagi senjata ya buat ngelawan Deddy Mulyadi begitu. Lah, ampun. Udah urusin dulu para buruh, para karyawan yang pada di PHK ya, yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial dari perusahaan. Urusin dulu hayo ya, kagak usah ngurusin terkait Pemprov Jabar mah udah bagus ya, warga-warganya juga berobat udah pada gratis ya. Bahkan sekarang ada lagi tuh SK mau dikeluarkan terkait masalah korban begal, korban penganiayaan akan ditanggung oleh pemerintah Pemprov Jabar. Ayo, udah diam lu berisik yuk sebelum gua cabut tuh gigi lu atu-atu pakai tang. Udah Cabut aja, Po. Ya mungkin kalau perlu pakai alat berat ya. Biar mereka mingkem. Karena pada kenyataannya tunjangan dari BPJS itu dikorupsi, guys. Bukan dikorupsi, nunggak. Oleh mungkin dana yang lain dialihkan ketika Gubernur Ridwan Kamil. Dan dibalik cerita nunggaknya tentang kontraktor yang belum dibayar, itu bukan gagal bayar, tetapi juga ada alasan lain. Ternyata BUMN itu banyak yang belum bayar. Dari 9 BUMN itu sekitar 3,5 triliun bahkan lebih itu nunggak ke Bank Jabar. Otomatis ya dari tunggakan dari kontraktor yang seharusnya dibayar itu nggak kebayar oleh BCP. Nah ini alasan lain, dan mereka Kang nyinyir ya nggak tahu, mereka taunya mencari kesalahan, hujat biar Deddy Mulyadi namanya jatuh. Tetapi ya Tuhan tetap mungkin masih melindungi Deddy Mulyadi ya. Yang jatuh ya yang suka nyinyirin. Contohnya Kang Ono kemarin syuting tuh di KPK. Syuting guys, lumayan ya. Ada streamingan baru Kang Ono. Kita lanjut ya. Ternyata Pak, manajemen Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat BJB sedang berkeluh kesah Pak. 9 BUMN di bawah kepemimpinan Bapak itu memiliki kewajiban lebih dari 3,5 triliun Pak. Dengan tingkat bunga berjalan aneh Pak. Apa itu? 0% sampai nggak sampai 3% Pak. Bunga ditundanya 3% dan seterusnya. Ini kan miris Pak. BUMN yang diharapkan memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan wilayah sehingga wilayah bisa berpartisipasi terhadap pembangunan yang digelontorkan melalui penugasan BUMN. Sekarang mereka ya mohon maaf Pak, bersedih Pak, karena akumulasi beban itu secara komersial sudah tidak masuk akal. Masa pinjaman bunga 0% sampai 1% Pak ya, untuk yang berjalannya, yang tertundanya ya rata-rata 3 sampai 5%. Jadi saya kira ada atensi khusus Pak Menteri, ini amanah saja sebagai wakil Jawa Barat, supaya Bank Pembangunan Daerah dilibatkan Pak dalam setiap proses pembangunan, tapi tidak kemudian di akhirnya mereka menjadi terbebani dan kesulitan Pak. Angka 3,5 triliun itu Pak buat Jawa Barat luar biasa Pak ya. Ini perusahaan TBK juga Pak, tapi masyarakat Jawa Barat memiliki kebanggaan di BJB ini Pak. Nah saya sudah menggugurkan kewajiban ke Pak Menteri BUMN, tolong diatensi Pak ya, jangan sampai kami di Jawa Barat juga ikut kena imbas kesulitan. Beraninya Kang Deddy Mulyadi. Jalan lagi ya. Kalau mungkin yang lain itu kirim debt collector. Bunganya gokil 1%, yang nunggak 3,5%. Coba pakai pinjol. Udah berapa triliun itu naiknya ya. Kita lanjut. Pimpinan Bank Jabar, saya selalu milih sudah dia orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bank Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun.
Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Kan kata Bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, saya katakan ngomong orang bodoh tapi mengerti. Kita ini lahir, apalagi saya, lahir seorang ibu dalam kacamata orang bodoh. Sekolah tidak, baca tulis tidak bisa. Kemudian hidupnya hanya mengabdikan diri pada suami dan anak-anaknya, tapi bisa melahirkan anak 9 tanpa baby sister, bisa ngurus anak tanpa pembantu, bisa membesarkan, bahkan bisa 9-9-nya jadi sarjana tanpa pinjam ke pihak manapun dan tanpa menjual aset yang dimiliki. Apa sih sebenarnya pesan dari situ? Pesan dari situ, sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, tentang sebuah lembaga, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Yang saya sebutin nih. Ada. Ada di HP saya ada. Mana HP-nya nih? Ada. Saya sebutin. Itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar kan gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih, PT Waskita Karya 91 miliar lebih, PT Wijaya Karya 278 miliar lebih, PT Wijaya Karya 511 miliar lebih, PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Wow, 3,6 triliun guys. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Gokil ya. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjem. Pinjem nggak bayar lagi. Sekarang mereka Deddy Mulyadi bongkar jumlah hutang BUMN ke Pemprov Jabar tembus 3,6 triliun. KDM itu teh beban cek bapak aing teh. Da setengah teh engko BUMN tapi soknya contoh ya. Urang bayar PLN cash, tapi PLN rugi. Urang mau bensin ke Pertamina cash, tapi Pertamina rugi. Contoh ieu manu di pusatna. Ayeuna di daerah Sararua karena itu badan milik usaha daerah unu areuceug rugi wae. Itu nu salah teh ting cara badan usahana atau jelema nu garawena ente di pusat ente di daerahnya anu balik badan usaha pemerintah teh kadang ngararugi wae. Kalau masyarakat mau barang beli di barang pemerintah teh contohnya listrik jeung bensin dakes tapi aneh anjing ngararugi we tuluy. Tak itu bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi negaskeun bahwa senata hutang Pemprov teh sakieu gedena. Tuh Kang nyinyir kumaha ya sebenarnya ieu alasana ya. Alasan seperti itu guys ya, ketika Pemprov Jabar itu lagi pilot, utangnya aja gede banget ya. Coba ya kasih buntutnya aja buat saya 76 miliar. Udah nggak usah kerja gitu ya, tinggal makan preminya aja gitu loh. Tapi itulah kenyataannya ketika para kritikus, para Kang nyinyir seperti Eko, terus Dodi, kemudian terakhir nih ada si Mas yang ketua VSPMI Jawa Barat ya, dari Mas lupa yaitu nyinyir nih. Dan nyinyirnya itu
tanpa dasar gitu loh guys ya, tanpa alasan. Nah nyinyirnya bilang dari utang BPJS yang nunggak itu belum dibayar dari Mulyadi. Mikir gak sih itu? Yang nunggak itu kan si Ridwan Kamil, konon katanya ya untuk ormas gede banget, sampai triliunan guys untuk ormas. Sedangkan untuk pendidikan, untuk kesehatan itu nggak diperhatikan. Malah dia justru terakhir memperhatikan ani-ani. Itu aja dibahas. Kok saya ingetnya itu mulu. Dan salah sama dari Mulyadi, sungkem ya. Iblis saja sungkem mungkin ya. Setega itu kepada masyarakat Jawa Barat yang katanya dia itu mempunyai peringkat prestasi yang luar biasa karena penghargaannya. Sekarang penghargaannya udah pejabat pebisnis ani-ani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Coba subscribe.